Indikator ilmu yang kedua, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang itu memiliki rasa takut dan khawatir untuk memikirkan amalnya, dan dia tidak pernah merasa sombong dengan ibadah yang telah dikerjakan, Pak. Bedanya mukmin dengan munafik itu apa? Para ulama dulu berkata, mukmin itu orang yang selalu khawatir dengan amalnya dan tidak pernah merasa cukup dengan apa yang telah dia perbuat. Itu mukmin. Munafik itu apa? Munafik adalah mereka yang yashba. Yashba itu cepat merasa kenyang dengan amal ibadah. Kalau ada orang, saya sudah sedekah 1 juta, sholatnya sudah beberapa kali di masjid, saya sudah pernah taubat, sudah. Itu berarti ada orang yang merasa cepat dengan amal ibadah yang telah dia lakukan. Itu sifat orang munafik. Orang mukmin adalah orang yang mereka la yashba min hasanatin. Dia tidak pernah kenyang dengan amal perbuatan, dan dia diliputi rasa takut, Pak. Memiliki rasa takut itu harganya mahal. Karena apa? Bisa jadi kita beli mobil harganya 500 juta, bisa jadi kita beli rumah harganya 3 miliar, tapi belum tentu kita bisa membeli rasa takut. Rasa takut itu hanya dari Allah. Dan orang apabila dicintai hatinya oleh Allah, amalnya diperhatikan oleh Allah, amalnya itu kemudian dipuji oleh Allah di atas arasy-Nya, maka cara Allah ketika memuji orang yang telah diterima amalnya, digerakkan hatinya untuk takut memikirkan amal ibadahnya, sampai ketika dia takut memikirkan ibadahnya, dia tidak pernah merasa sombong dengan ibadah yang telah dia lakukan, dan dia selalu merasa kurang dengan ibadah yang telah dia kerjakan. Kayak sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu, Pak, ada 10 sahabat yang dijamin surga, Pak. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolhah. Tapi pernah nggak para sahabat Nabi itu sombong ketika mereka lalu pernah mendapati perselisihan, lalu mereka menyombongkan kedudukan mereka di sisi sahabat yang lainnya? Nggak pernah, Pak. Ali dengan Muawiyah, dua-duanya sahabat yang kita cintai, pernah berselisih, Pak. Tapi pernah nggak Ali berkata kepada Muawiyah, Muawiyah, kamu tahu nggak, penduduk surga itu saya. Kamu ngerti nggak? Kalau saya dulu kemudian pernah dikabarkan oleh Rasulullah dalam perang Mu'tah itu, saya perang Tabuk, saya kemudian termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Nggak pernah, Pak. Abu Bakar tidak pernah menyombongkan kedudukannya di samping Umar. Umar tidak pernah menyombongkan kedudukannya di samping Utsman. Kenapa? Karena rata-rata para sahabat yang amalnya mereka itu menjadi kunci membuka pintu langit, hatinya itu diliputi rasa khawatir. Ketika mereka memiliki rasa khawatir, mereka tidak pernah terbersit untuk membanggakan amal yang telah mereka perbuat, tapi justru mereka merasa kurang. Dan kalau mereka merasa kurang, ada 2 yang mereka lakukan. 1, berdoa meminta amalnya diterima. Yang kedua, tidak pernah cukup dengan yang wajib, tetapi selalu menambahkan dengan yang sunnah. Apa perkataan Abu Bakar sebelum meninggal dunia, Pak? Laitani turaba, coba saya menjadi tanah. Apa perkataan Umar bin Khattab, Pak, ketika akan meninggal dunia? Apakah Umar bin Khattab ketawa gitu, bahagia gitu, lalu berkata, saya kan penduduk surga, jadi pasti saya selamat dari azab kubur? Enggak, Pak. Umar bin Khattab bercucuran air mata setelah ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, sakit selama 3 hari. Maka perkataan yang beliau sampaikan di masa sakitnya itu apa? Wailili ummi wailili ilam yarhamani rabbi. Celaka ibuku, celaka saya yang melahirkan saya. Celaka ibuku yang melahirkan saya, dan celakalah saya. Kalau amalnya Umar itu tidak bisa mendatangkan rahmatnya Allah. Padahal setingkat Umar. Setingkat Umar, Pak, sampai tidak pede ketika akan meninggal dunia. Padahal orang yang pernah dikabari Nabi bahwasanya kalau Umar berjalan dalam satu gang, lalu kemudian ada setan, setannya lebih memilih mundur, Umar, Pak. Orang yang pernah kemudian dikatakan oleh Nabi ketika di atas gunung Uhud, lalu gunung Uhud itu bergetar. Saat itu Nabi bersama Abu Bakar, Umar, dan kemudian sahabat Utsman. Dan ketika gunung Uhud itu bergetar, maka kemudian Rasulullah menghentakkan kakinya, dan Rasulullah berkata, tenanglah wahai kamu Uhud, di atasmu ini ada Nabi, di atasmu ada Siddiq, dan di atasmu ada 2 orang yang mati syahid. Dan itu benar. Siapa itu Nabi? Muhammad SAW. Siapa itu Siddiq? Abu Bakar, Pak. Siapa yang dikatakan oleh Nabi syahidaini ketika di atas gunung Uhud? Umar dengan Utsman. Tapi apakah kemudian Umar kemudian merasa pede? Justru nggak merasa pede, Pak. Kita mendapati Abu Hurairah, orang yang ribuan hadis. Hidupnya Abu Hurairah itu sampai hari ini amalnya masih ngalir, Pak. Setiap saya menyebutkan qala Abu Hurairah, ngalir itu 1 pahala untuk Abu Hurairah. Dan kita bayangkan berapa banyak di atas muka bumi yang menyebutkan nama Abu Hurairah dalam 1 menit, Pak.
Tapi apakah meninggalnya Abu Hurairah itu kemudian dalam kondisi bangga, ketawa-ketawa, yakin merendahkan orang? Enggak. Nangis. Dan ketika putranya berkata, apa sih yang menjadikan kamu menangis? Perhatikan perkataan dari Abu Hurairah. Tulus safar, qillatul amal, falam adri almah bin am akuna fil jannah am finnar. Nah, kamu tidak tahu perjalanan ayahmu panjang ke depan. Bekalnya dikit banget. Dan bapak tidak tahu di kaki mana terminal nanti yang bapak pijak, apakah terminal surga ataukah neraka. Itu Abu Hurairah, Pak. Makanya kita membaca pada surat Al-Mu'minun, waladina atau min qabli apa? Bukan. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 coba dibaca, Pak. Ya, Pak. Yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Nah, waladina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ini ayat ini pernah membuat seorang Bunda Aisyah, padahal kita tahu ya, orang yang paling encer otaknya dalam mempelajari sunnah itu Bunda Aisyah. Ketika turun surat Al-Mu'minun 60 yang artinya mereka yang habis mendermakan hartanya, hatinya itu ketakutan kembali sama Allah. Lah Bunda Aisyah ketika membaca ayat itu tuh Bunda Aisyah bingung. Loh kok habis bersedekah kok takut hatinya? Normalnya itu kalau kita beramal itu kan harusnya tenang gitu loh. Lalu kemudian beliau berkata dan berkomentar tentang surat Al-Mu'minun ayat 60 di hadapan Rasulullah. Apakah orang yang berinfak yang ketakutan hatinya ini adalah orang yang minum khamr, orang yang habis membunuh, dan apa orang yang habis berzina ya Rasulullah? Dia habis membunuh, berzina, kemudian infak dan ketakutan terhadap dosa yang baru saja mereka lakukan. Nabi menjawab, la binti Siddiq, dalam hadis riwayat Tirmidzi, ndak gitu anak putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Haula'il ladzina yusalluna wa yasumuna wa ya'maluna wa yakhafuna alla yataqabbala minhum. Orang yang dimaksudkan pada surat Al-Mu'minun ayat 60 yang habis bersedekah ketakutan itu apa? Siapa? Orang yang banyak sholatnya, banyak puasanya, setiap apa yang mereka lakukan diterima oleh Allah, dijadikan hati mereka ketakutan. Kalau mereka itu khawatir amal mereka tidak diterima oleh Allah. Apa sih pentingnya kalau kita punya rasa takut itu? Satu, Pak, kita tidak akan pernah bosan berdoa untuk meminta supaya amal kita diterima. Dua, kata Imam Ibn Rajab, kalau kamu punya rasa takut terhadap amalmu belum tentu diterima, kamu tidak akan pernah meremehkan amal ibadah orang lain. Dan yang ketiga, kamu tidak hanya mencukupkan yang wajib, tapi kamu akan pasti melakukan yang sunnah. Coba Pak, kalau setiap dari kita langsung pede amalnya diterima, dan pedenya itu kelebihan, melewati kadar dosis yang sejatinya, apa yang terjadi? Kita akan memandang remeh amalan orang, kita akan meremehkan amalan orang, merasa kita sudah sholatnya di sop-sop yang kita inginkan. Kita akan memandang amalan sunnah lagi tidak kita butuhkan karena kita sudah cukup dengan bekal yang kita ambil, Pak. Rusak, Pak, akhirnya. Makanya para sahabat itu, salah satu sifat istimewa sama mumayizat yang dimiliki mereka itu apa? Tidak ada satu sahabat yang membanggakan posisi mereka di hadapan manusia yang lain walaupun mereka dekat dengan Rasulullah. Beda kan dengan kita. Kadang-kadang kita hari ini sudah ngaji, kadang-kadang yang masuk surga cuma kita dan kelompok kita tok. Surga itu terlalu sempit kalau hanya ditempatin kita, Pak. Surga seluas langit dan bumi. Makanya orang yang beriman itu memandang orang lain itu pasti lebih baik daripada dirinya. Yang kita khawatirkan itu sombong dalam ibadah. Makanya Imam Ibnu Qayyim, ulama yang lain berkata, sombong itu ada 3. Tapi yang paling parah itu nomor 3. Sombong yang pertama, sombong terhadap hartanya. Tercela, Pak, dan menggelincirkan orang ke neraka kalau tidak bertaubat. Tapi setidaknya masih mending, hartanya banyak. Ya kan? Rumahnya 100 miliar, mobilnya 7M, sekali sarapan 4 juta. Kalau nggak 4 juta nggak bisa makan gitu. Kalaupun sombong walaupun tercela masih dimaklumi. Ada yang kedua, sombong dengan jabatannya tinggi dan diinginkan banyak orang. Walaupun itu tercela, orang masih memaklumi jabatannya diinginkan dan diincar banyak orang. Tapi yang parah itu yang ketiga. Kata Imam Ibnu Qayyim,
orang yang sombong dengan ibadahnya.